Assalamualaikum, apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan membahas tentang materi-materi yang ada di tema 7 ya. Seperti terlihat di layar videonya bahwa ini adalah buku tema 7 ya. Judulnya Peristiwa dalam Kehidupan ya. Seperti biasa di tema ini ada kata pengantar tentang buku ini ya, daftar isi dan lain-lain ya. Kita langsung saja ke subtema 1 ya. Di subtema 1 ini judulnya adalah peristiwa kebangsaan masa penjajah ya. Peristiwa kebangsaan masa penjajah ya. Jadi hari ini kita sudah tahu garis besarnya ya. Kita akan membicarakan tentang masa penjajahan dulu ya. Sebelum menceritakan tentang masa penjajahan yang ada di negara kita, negara Indonesia, kita juga disajikan tentang beberapa hal ya. Pertama itu kita diberitahu di buku ini bahwa di kata-katanya di sini ya, di paling atas ada kata-kata seperti ini ya. Banyak peristiwa dalam kehidupan, ada peristiwa pribadi, ya, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara, ya. Jadi peristiwa itu dibagi-bagi ya, ada peristiwa pribadi, ada keluarga, peristiwa masyarakat, dan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Nah, di tema kali ini kita sebenarnya akan membahas tentang peristiwa yang dialami oleh bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Cuman agar lebih memahami, kita diberikan juga penjelasan di tema ini bahwa peristiwa itu dibedakan atas dua hal ya. Atas dua hal, peristiwa menyenangkan dan peristiwa tidak menyenangkan ya. Peristiwa menyenangkan itu apa? Peristiwa yang membuat kita senang ya, membuat kita senang, membuat kita happy ya. Sedangkan yang tidak menyenangkan itu yang membuat kita sedih ya. Misalkan seperti ini. Kamu berjalan-jalan, tiba-tiba pada saat kamu berjalan, kamu terpeleset dan terjatuh ya, kaki kamu sakit atau mungkin berdarah. Nah, itu peristiwa apa? Itu masuknya kepada peristiwa yang tidak menyenangkan ya, karena kamu tidak senang, kamu merasa kesakitan. Akhirnya itu disebut peristiwa tidak menyenangkan. Nah, gambar pertama di sini ada keterangannya menang lomba ya, menang lomba. Berarti ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ingat ya, tadi dikatakan bahwa beri tanda centang pada menyenangkan dan silang pada tidak menyenangkan ya. Kalau menang lomba itu senang atau sedih ya, karena ini pasti menyenangkan ya kalau kita menang lomba karena dapat hadiah dan segala macam ya. Berarti ini peristiwa menyenangkan. Kita kasih tanda centang atau checklist ya. Checklist ya. Selanjutnya, jatuh dari sepeda menyenangkan atau tidak menyenangkan? Otomatis kalau jatuh ya, bisa lihat di gambarnya juga dia merasa kesakitan ya, dan pasti merasa tidak menyenangkan. Ini sedih ya, cerita sedih, berarti tidak menyenangkan. Kita beri tanda silang ya. Rumah kebanjiran menyenangkan atau tidak menyenangkan? Otomatis tidak menyenangkan ya, berarti tanda silang. Dan selanjutnya ya, sampai gambar ke-6 ya. Ada sakit, ada merayakan ulang tahun, tamasya ke kebun binatang ya. Gampang saja, kalian hanya cukup memberi tanda centang atau checklist atau tanda silang ya. Selanjutnya
di pembelajaran ke-1 itu ada namanya di sini sudah peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan. Di sini kita juga dilihatkan ada gambar-gambar tentang rempah-rempah ya, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya, ya. Di sini ada gambar rempah-rempah. Rempah-rempahnya yaitu cengkih ya atau cengkeh. Ya, ini cengkeh kering, ini yang masih di pohon ya. Lalu di sini ada pertanyaan, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Terus nomor 2, seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Yang ketiga, apa hubungannya rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Nah, di sini kalian di pembelajaran pertama itu belajar memahami tanpa diberi arahan oleh guru kalian masing-masing ya. Nah, di sini teksnya hanya sedikit di sini. Nah, di sini kalian belajar menelaah, memahami, mengira-ngira ya, mengira-ngira ada 3 perkiraan atau 3 pertanyaan yang menuntut kalian untuk mengira-ngira. Pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan? Silahkan kalian beri alasannya mengapa ya. Kalau jawab pertanyaannya mengapa, jawabannya usahakan yang jelas di sini ya. Banyak sekali penjelasannya. Jika kalian tidak mengetahui atau sama sekali tidak ada inspirasi untuk menjawab, boleh melihat referensi dari buku, dari internet ya, boleh saja. Selanjutnya ada di halaman 3-nya juga masih tentang rempah-rempah ya. Masih tentang cengkih juga atau cengkeh ya. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Jadi pertama kan kita di awal belajar tentang peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan ya. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami bangsa kita adalah pernah dijajah oleh bangsa lain. Salah satunya ada Jepang, ada Belanda ya. Nah, kenapa dijajah? Nah, ada beberapa alasan ya. Di sini tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajah yang dialami oleh bangsa kita? Cengkih memiliki banyak manfaat ya. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk ya. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol dan selanjutnya adalah ada bangsa Inggris dan bangsa Belanda ya. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pulau Banten ya pada tahun 1596. Kita akan membahas mengapa atau faktor-faktor penyebab penjelajahan samudra itu apa ya. Mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dan sampai ke Indonesia ya. Faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama adalah gold atau kekayaan ya. Jadi gold di sini bukan berarti emas tapi berarti kekayaan. Jadi kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Jadi di bangsa Eropa di daerahnya rempah-rempah itu mungkin kurang berlimpah ya. Karena di Indonesia berlimpah, mereka mencarilah ke daerah lain. Salah satunya adalah di Indonesia karena mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk obat-obatan dan bumbu masak ya.
Faktor yang kedua adalah gospel ya. Gospel di sini artinya menyebarkan agama ya. Jadi selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu ingin menyebarkan agamanya yang dianggap sebagai tugas suci ya. Faktor ketiga adalah glory atau kejayaan ya. Mereka ingin mencari kejayaan. Di Eropa itu ada satu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory ya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya ya. Salah satunya mereka mencari ke negara kita, negara Indonesia ya. Faktor yang terakhir atau faktor keempat yaitu perkembangan ilmu dan teknologi ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, tentunya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal ya. Jadi karena sudah bisa membuat kapal ya, jadi mereka itu berusaha, karena sudah ada alat transportasi yang cukup, mereka berusaha menjelajah samudra, mencari tanah jajahan, mencari kekayaan, dan juga menyebarkan agama. Jadi kesimpulan dari video kali ini di tema 7 itu ya, di awal itu menceritakan tentang bagaimana sejarahnya bangsa Indonesia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu dijajah ya. Dan kenapa bisa dijajah? Di sini diberikan alasan karena negara kita itu kaya akan rempah-rempah ya. Sedangkan rempah-rempah pada saat itu harganya sangat tinggi, sama dengan seharga emas ya. Dan pada saat itu pula di bangsa-bangsa Eropa itu sedang mengalami banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, terus mereka juga sedang mencari kejayaan ya, atau disebut dengan glory, sedang mencari kekayaan atau disebut dengan gold, dan sedang menyebarkan agamanya yang dianggap itu sebagai tugas suci atau gospel ya. Dan terakhir yaitu mereka sedang mengalami perkembangan banyak sekali ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mereka memiliki kapal, sehingga dari negara Eropa bisa menjelajah ke beberapa negara karena mereka ingin mencari berbagai kekayaan dan kejayaan ya. Lalu menurut kalian bagaimana alasan-alasan itu? Apakah sudah cukup? Atau menurut kalian punya pendapat sendiri tentang dulu mengapa bangsa Eropa menjajah negara kita ya? Silahkan berikan alasannya di kolom komentar ya. Dan ini juga kesimpulannya bahwa di pelajaran kali ini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai ya penjajahan ini terulang kembali. Kenapa? Penjajahan ini meninggalkan banyak sekali kesulitan untuk negara kita ya. Oleh karena itu kalian harus tetap rajin belajar di rumah dan memberikan kontribusi untuk negara kita ya, agar kita jangan sampai lagi mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ini, yaitu dijajah oleh bangsa lain ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.